Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekend TV, edukasi cryptocurrency. Oke teman-teman, malam ini saya akan membahas mengenai Binetwork, bahwasannya harganya luar biasa, pump signifikan ya, sampai di harga 0,78. Kita lihat harga berapa dia low-nya, high-nya 0,77,77. Kali rally, kemudian koreksi marketnya ngebanting ya. Sekarang ini posisi di harga 0,7484. Dan ini sudah menarik minat investor yang tadinya mereka khawatir, was-was, dan kini sudah mulai yakin. Dan para trader pun juga sekarang sudah mulai panic buy. Padahal sudah saya buat kontennya dulu ya. Setiap saya upload kontennya tentang Binetwork, saya merekomendasikan untuk buy hold. Jangan cut loss ya. Dan sebelum saya upload di bulan Maret, waktu sebelum Lebaran, itu banyak sekali konten saya mengepost karena saya melihat dari data-data dan juga news dari Piscan yang sering saya upload itu ya, kepalitannya, dan saya teliti data-data Piscan itu kebanyakan benar daripada yang salah, valid informasinya. Dan juga kita analisa ya, memang banyak analis menilai ada pola bullish juga di bulan April market akan membalik. Nah, jadi pada saat market crash 3 minggu tren turun sampai ke 0,40, itu panic sell, banyak yang menjual. Padahal itu take profit, ada yang mengambil profit, tapi yang kena put itu panic sell, jual bukan untung tapi rugi, jual cut loss. Nah itu kesalahan besar. Sebetulnya itu akan yang tepat diserok ya, bukan kita jual saat rugi. Saya lepas Bitcoin sebelum P-Day di harga 1,90, saya lepas semua. Saya lepas semua yang untuk scalping, tapi kalau wallet hold masih. Saya lepas semua, lantas crash di bawah $1, saya serok secara bertahap. Bukan all in, bertahap saya serok. 0,90, 0,80 sampai ke 0,45 tadi. 0,40 nggak dapat, nggak nyentuh kemarin ya di daftar yang ngantri. Alhamdulillah sekarang sudah 0,7484, artinya sudah hampir 100% yang serok di harga bawah. Nah ini banyak yang panik buy ya, daripada yang panik sell ya, jadi kebalikan ini. Kalau kemarin waktu turun banyak yang panik sell daripada yang panik buy. Jadi harga turun, para trader kebanyakan panik sell maupun pioner untuk menjual secara masif, tapi tidak mau membeli di harga murah, dikasih murah nggak mau. Nah di saat harga naik, panik buy, jadi suka harga tinggi daripada harga rendah. Karena apa? Kekhawatiran itu dari apa? Tidak mempelajari secara detail. Memang main kripto ini spekulasi ya, risiko besar, tapi kita beli token itu, beli koin, kita pelajari dulu data fundamental dan juga analisa teknikal serta news-news yang berkembang yang mempengaruhi sentimen pasar. Sentimen pasar ini akan jadi negatif atau jadi positif ya, dari news-news yang berkembang baik di medsos ya, berita online, itu mempengaruhi semua. Nah untuk Binetwork atau Bitcoin ini harganya akan menyentuh ke berapa sehingga ini sudah mulai panik buy dan akan terjadi harga yang sangat luar biasa, maka akan tambah panik lagi. Jadi sekarang ini bukan berlomba-lomba untuk menjual Bitcoin saat pump, tapi berlomba-lomba untuk membeli. Binetwork pulih 80% dalam seminggu, akankah Pi kembali ke $1? Dan ini sangat mungkin sekali karena rally pertama itu ya, dia harus memecah tembok penghalang level resisten $1, baru bisa rally ke ATH sebelum Lebaran, ATH di bulan puasa ya. Nah, jadi itu PR-nya, jadi harus jebol tembok penahan, yaitu level resisten $1.
P-Network P telah naik 94% dari harga terendahnya pada 5 April sebesar 0,40 US dollar, menandakan potensi breakout bullish. Nah, kemudian crossover match dan balance of power positif menunjukkan momentum meningkat dan kontrol pembeli yang kuat. Nah, itu secara analisa teknikal ya, kontrol pembeli yang kuat, jadi banyak daya beli itu meningkat sekali. Berdagang dalam channel naik, P bisa mencapai 0,96 jika momentum bullish bertahan, namun berisiko turun ke 0,40 jika berbalik arah. Kalau balik ke 0,40, saya prediksi 90% tidak. Justru dia akan menembus ke level resisten $1. Nah, kalau $1 itu bertahan, bisa naik, dan level support beralih, dia harus menjebol level resisten dulu $1, kemudian naik di atas $1, dan level support itu nahan di $1, jangan sampai jebol, baru akan terus rally. Bisa saja new ATH lama dia 2,90, bisa aja di atas 2,90, artinya di $3 atau lebih. Nah, itu yang kita harapkan ya, semoga saja. P telah melakukan comeback yang luar biasa setelah jatuh ke titik terendah sepanjang masa 0,40 US dollar. Pada 5 April, di tengah pemulihan pasar yang lebih luas selama seminggu terakhir, altcoin ini mengalami peningkatan permintaan, mendorong harganya naik 80% dari titik terendahnya baru-baru ini. P pulih dari crash dengan setup bullish kuat. Indikator moving average convergence P telah memberikan sinyal bullish. Pada grafik harian, garis March biru melintasi di atas garis sinyal oranye pada 5 April, menunjukkan pergeseran positif dalam momentum tepat setelah mencapai titik terendah di 0,40 US dollar. Selain itu, batang histogram yang mencerminkan kekuatan momentum tersebut secara bertahap meningkat dalam beberapa hari terakhir, menyoroti permintaan yang meningkat untuk altcoin ini. Ya. Jadi ini pertama rally dari 0,40 membalik arah, lantas langsung ke 0,70 pada waktu itu ada pause yang mendahului atau memberikan contoh kepada yang lain-lainnya. Ada satu yang beli dalam skala besar, maka ketika koreksi bisa pause itu lagi yang masuk, bisa lagi orang lain dihantamnya ya. Karena ini bukan mainan kecil, kalau udah triliunan transaksinya kalau yang namanya Bitcoin ini ya, bukan dengan uang 1 miliar 2 miliar langsung terbang. Paling tidak dia beli 2 triliun ya. 1 triliun baru bisa terbang 100%, 80% ini. Jadi bukan sembarangan. Ketika match sudah aset diatur ya, momentum naik sedang terbentuk. Oke, apakah Bitcoin dapat mencapai 1 US dollar? Nah, ini kita lihat ya. Rally sedang berlangsung telah menyebabkan harganya bergerak dalam saluran paralel yang naik. Pola bullish ini terbentuk ketika harga aset secara konsisten bergerak di antara dua garis tren paralel yang miring ke atas. Ini menandakan tren naik yang berkelanjutan dengan pembeli P secara bertahap menguasai sambil memungkinkan koreksi jangka pendek jika rally berlanjut. P diperdagangkan di 0,95. 0,95 itu ya setelah menjebol level resisten 0,90. Kalau sudah 0,95 tinggal selangkah lagi untuk menuju ke $1. Nah, kalau sudah $1 tinggal pertahanan nanti. Kalau pertahanannya kuat, level support di $1 dan harga terus merangkak, dan ini akan semakin kuat ya potensi bullishnya sehingga bisa rally menuju ke ke new ATH. Nah, jadi teman-teman yang para pioner, trader maupun holder, makanya buy di saat harga rendah, bukan buy di saat harga tinggi. Nah, jangan sampai kebalik terus ya. Kalau kebalik terus ya deponya akan semakin menipis dan teman-teman akan berisiko. Ya. Kalau ketika market bullish, candle panjang hijau, banyak yang panik buy. Ketika candle panjang bearish warna merah, banyak yang panik sell. Jadi kebalik.
Sedangkan paus itu ya dia masuk, dia beli dalam skala besar, dia borong Picoin di saat market candle panjang di raise. Dia masuk. Ketika nanti tren naik sudah banyak yang beli, dia akan lepas aset di harga pucuk. Maka harga akan koreksi dan bisa potensi anjlok lagi. Nah, itu teman-teman cara trader yang benar. Ya, semoga bermanfaat informasi dan edukasi seperti ini, dan jangan lupa dibantu subscribe channel saya, like, share, serta komen. Dan saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.